Seorang pria di Surabaya didakwa melakukan penipuan sebagai dokter gadungan. Ia mencuri data penipuan dokumen serta identitas milik seorang dokter asli asal Bandung. Pelaku bekerja sebagai dokter di sebuah klinik PT Pelindo Husada Citra selama 2 tahun lebih. Bagaimana aksinya dapat terbongkar? Bergabung Dr. Sunarjo, Direktur Utama PT PHC, dan Dr. Puji Januartono selaku Direktur Operasional PT PHC. Selamat sore Dr. Sunarjo dan juga Dr. Puji. Selamat sore, Dr. Sunarjo dan Dr. Puji, bisa mendengar suara saya dari studio? Baik, selamat sore dokter. Dr. Sunarjo dan Dr. Puji dengan Tiffany, bisa mendengar suara saya dari studio? Baik, nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi. Em, Baik, kita kembali menyapa Dr. Sunarjo dan Dr. Puji. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Selamat sore. Baik, dokter bisa mendengar suara saya jelas ya? Jelas, oke. Baik, Jelas. baik. Terima kasih sudah bergabung dengan dialog kita, Dr. Sunarjo dan juga Dr. Puji. Saya ke Dr. Sunarjo terlebih dahulu. Pelaku bekerja sebagai dokter di klinik PT PHC selama 2 tahun. Pada awalnya pelaku itu direkrut atau mengajukan lamaran. Jadi kita ke awal mulanya dulu nih, seperti apa? Ya, pertama dapat kami sampaikan kejadiannya ini di salah satu klinik perusahaan di daerah Jawa Tengah ya, yang bukan di rumah sakit PHC. Selanjutnya pada Medio 2020 terdakwa S ini mengirimkan lamaran ya atas open recruitment yang dibuka di PT PHC, dan YBS ini menggunakan berkas-berkas milik salah satu dokter di Jawa Barat, dan karena menggunakan data-data dokter yang ada di Jawa Barat ini, pada saat kami lakukan checking baik di KKI maupun di Dikti, itu memang datanya valid ya, karena memang dokternya memang ada dokter yang namanya Anggi Yuritno itu memang betul-betul ada, tetapi dimanfaatkan atau digunakan oleh yang bersangkutan. Oke, Saya baik. kira itu Uh-uh. pertama. Oke, artinya kita tegaskan kembali, yang bersangkutan melamar, ya, mengajukan lamaran, kemudian dari pihak perusahaan sudah melakukan pemeriksaan ulang. Ditemukan memang ada kesesuaian, ada nama dokter Anggi di sana yang memang bekerja sebagai dokter, ada pendidikannya juga dan lain sebagainya, sehingga tidak menaruh kecurigaan. Tapi artinya begini, Betul. Dr. Sunarjo, apakah dalam pemeriksaan tersebut tidak melihat kejanggalan? Oke, nama betul ada di sana, sesuai, valid dengan dokumen, tapi foto itu yang berbeda. Foto pada saat itu kan kami melakukan checkingnya, pada saat itu kan pandemi sedang melanda Indonesia ya. Di Medio 2020 itu kan pandemi sedang melanda, sedang tinggi-tingginya kasus COVID. Kami melakukan checkingnya itu by online, jadi memang dari gambaran fotokopi atau dokumen yang disubmit dengan gambaran yang bersangkutan itu mirip-mirip ya, apalagi pada saat wawancara kan menggunakan masker ya, sehingga identifikasi dari wajah itu tidak begitu jelas ya yang bersangkutan. Oke, kalau identifikasi wajah memang tidak terlalu jelas tadi seperti Dokter Sunarjo katakan, karena yang bersangkutan menggunakan masker. Yang bersangkutan ini kan artinya tidak mengenyam pendidikan sebagai dokter, tidak ada pendidikan kedokteran di sana. Nah, pada saat melakukan interview dengan pewawancara atau pihak perusahaan, apakah tidak menemukan kejanggalan di sana? Karena kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berhubungan dengan dunia kedokteran, karena ini akan relasinya berhubungan dengan nanti profesi atau program keseharian di klinik tersebut.
Ya, pada saat wawancara memang yang bersangkutan ini secara apa namanya lugas bisa menjawab ya. Mungkin memang secara teknik kedokteran tidak terlalu dalam barangkali ya pada saat itu wawancaranya, tetapi mungkin superficial. Tapi secara umum pada saat dilakukan wawancara itu bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Oke, baik. Saya ke Dokter Puji. Dokter Puji, yang bersangkutan ini sudah bekerja selama 2 tahun. Kita membayangkan untuk orang yang tidak punya latar belakang kedokteran, tidak tahu serba-serbi dari dunia medis, kemudian harus berurusan dengan pasien-pasien ya yang mengeluhkan penyakit dan lain sebagainya. Apakah kemudian selama 2 tahun ini tidak ada evaluasi dari perusahaan, dari klinik terhadap kinerja atau mungkin mendapatkan masukan? Kita membayangkan untuk orang yang tidak punya latar belakang pendidikan kemudian memeriksa, memberikan diagnosa, kemudian apalagi memberikan resep, itu bagaimana dokter? Oke, terima kasih. Jadi lingkup kerjanya YPS ini adalah di kesehatan kerja, jadi bukan di klinik medis. Oke. Jadi tidak memeriksa penyakit tertentu, tetapi fungsinya adalah memastikan bahwa setiap pekerja yang mau bekerja setiap hari itu dalam kondisi fit. Jadi dikontrol misalnya tekanan darahnya, nadinya, suhunya, kemudian ada keluhan apa, seperti itu. Jadi prinsipnya tidak sampai ke klinis. Jadi selama 2 tahun bekerja itu belum ada keluhan atau komplain dari pekerja yang ada maupun dari perusahaan tempat dia bekerja atau kantor yang dia bekerja itu. Jadi selama 2 tahun aman-aman aja. Jadi seperti itu. Karena memang lingkup pekerjaannya seperti itu, bukan seperti di klinik atau vaskes atau di rumah sakit yang memang menangani penyakit tertentu. Tapi ini untuk kesehatan kerja gitu. Oke. Apakah ada kejanggalan lain, Dok, selama yang bersangkutan ini bekerja? Begitu bisa meyakinkan orang-orang di sana selama waktu 2 tahun, artinya sudah sangat profesional orang ini. Ya, jadi kalau kejanggalan belum ada laporan, jadi belum ada baik dari kru kami yang di sana maupun dari klien ya, bukan pasien, klien-klien yang dilayani untuk mengetahui kondisinya itu tidak ada komplain, tidak ada keluhan, semua sesuai apa yang dikerjakan. Jadi itu yang membuat di perjalanan ini, jadi kami tidak tahu. Jadi kalau seperti itu, jadi aman-aman saja seperti itu. Oke, Dokter Sunarjo, dari hasil pemeriksaan sementara, apa sebenarnya motif pelaku? Kalau saya tidak tahu apakah PT PHC juga mengetahui hal ini, bahwa ini sebenarnya bukan kali pertama yang bersangkutan melancarkan aksinya, karena sebelumnya bahkan sudah 7 kali ada di Kalimantan, ada di Grobogan, di sejumlah tempat lainnya. Ya, kalau sebelum case ini kami ketahui ya, kami memang betul-betul tidak tahu bahwa yang bersangkutan ini seorang yang pernah melakukan atau kejadian serupa di tempat lain. Tetapi setelah kejadian kami, karena memang namanya kan berbeda ya dengan yang di dokumen kami browsing atas nama yang bersangkutan yang betulnya, itu baru nampak, disitulah kami baru mengetahui. Oke, baik. Dan sekarang update penanganan hukumnya seperti apa? Apakah ada kerugian yang ya selain tentunya dugaan penipuan itu tadi, penyalahgunaan identitas dan lain sebagainya, apa kerugian lain juga dialami oleh PT PHC? Ya, kalau dalam hubungan kontrak tentunya kerugiannya dari sisi materi ya, karena kami kan menggaji atau memberikan salary pada seseorang yang sebetulnya tidak kompeten ya dalam hal ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Sunarjo, Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra, serta Dr. Puji Januartono selaku Direktur Operasional PT PHC sudah bergabung dengan CNN pada sore hari ini. Terima kasih atas dialognya. Selamat sore, Dokter. Sehat selalu. Selamat sore, salam sehat selalu.